Assalamualaikum. Halo kawan-kawan. Hari ini kita lanjutkan bercerita masih tentang tahun gajah. Lanjutan episode 5 kemarin. Oke, langsung saja kita mulai. Pembicaraan tidak hanya sampai di situ. Abdul Muthalib akhirnya mencoba menemui sendiri Abraha. Beberapa anggota keluarga beliau ikut menemani pertemuannya dengan raja yang hendak merobohkan Ka'bah itu. Kedatangan Abdul Muthalib sangat mengesankan Abraha. Beliau begitu tenang, cerah, bahkan tidak menampakkan permusuhan meskipun tempat suci penduduknya akan dihancurkan oleh raja yang kini duduk di depannya. Apalagi rasa takut sama sekali tidak tampak dari raut wajahnya. Pelan saja beliau melangkahkan kakinya. Namun begitu cepat karismanya membetot kekaguman Abraha padanya. Begitu kuatnya wibawa Abdul Muthalib sampai-sampai Abraha mau duduk di atas permadani untuk menemui pemuka Quraisy itu. Tanyakanlah pada Abdul Muthalib, apa maksud kedatangannya? Perintah Abraha pada juru bicaranya. Maksud kedatanganku adalah meminta pada paduka raja agar sudi mengembakikan unta-untaku. Jawab Abdul Muthalib cuek, seolah tidak tertarik menanggapi ancaman Abraha. Kontan jawaban beliau membuat Abraha mengernyitkan dahinya. Latah habis pikir, kenapa pemimpin Quraisy ini begitu rendah jiwanya? Masyarakatnya dicekam ketakutan. Tempat suci agama penduduknya diambang kehancuran. Tapi pimpinan mereka hanya memikirkan unta-unta miliknya. Sungguh Mekah telah keliru mengangkat Abdul Muthalib sebagai pimpinan mereka. Namun semua ketidakkaruan pikiran Abraha segera lenyap, tersapu bersih oleh kata-kata Abdul Muthalib. Aku adalah pemilik unta-unta ini, sedangkan Baitullah adalah milik Tuhan. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu, kata Abdul Muthalib menghembuskan hawa teror. Tidak akan ada yang dapat menghentikanku, bentak Abraha. Ada. Tuhan pemilik Baitullah, jawab Abdul Muthalib menandaskan terornya. Pertemuan ini menyisakan ketegangan kedua belah pihak. Diakui atau tidak, Abraha tetap menaruh kagum atas keberanian pemuka Mekah itu dengan kekuatan tak seberapa. Ia berani berkunjung ke kemah militernya, bahkan menelusupkan teror ke tengah-tengah riuhnya pasukan perang yang siap mengganyang. Selesai pertemuan, Abraha mengembalikan unta-unta. Abdul Muthalib begitu memasuki Mekah, Abdul Muthalib langsung memerintahkan masyarakatnya untuk mengosongkan kota, mengungsi ke lereng-lereng untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum mengungsi, mereka berkumpul di sekeliling Ka'bah. Secara serentak mereka memanjatkan doa, memohon agar Tuhan menjaga Baitullah. Di lain pihak, begitu Abdul Muthalib keluar dari kemah militer, Abraha segera menyiapkan pasukannya. Sesekali pasukan berkuda berlari mengelilingi seluruh pasukan, mengepulkan debu-debu padang pasir bagai api unggun di siang hari. Perlahan-lahan mereka bergerak maju, rapi seperti antrian semut hitam hendak memasuki lubang rumahnya. Semua berjalan sesuai rencana dan sebentar lagi misi mereka selesai. Semua telah siap meluapkan pesta kemenangan. Ketika hendak keluar dari Magemas dan memasuki garis batas Mekah, Mahmud, gajah andalan mereka, tiba-tiba tidak mau bergerak maju. Setiap diarahkan menuju ke Mekah, gajah itu cepat-cepat menderumkan kakinya dan tak mau bangkit. Sebaliknya kalau diajak menuju Syam, Mahmud buru-buru bangkit dan langsung melangkahkan kakinya. Hal ini tidak lain karena perbuatan Nufail. Selama dalam perjalanan, ia berhasil menguasai cara memberangkatkan ataupun menghentikan Mahmud. Ketika pawangnya memerintahkan untuk berjalan ke Mekah, maka ia berbisik di telinga Mahmud agar kembali ke Yaman. Demikian kuatnya pengaruh suara Nufail hingga gajah itu tidak mau menuruti pawangnya dan justru tunduk pada perintah penunjuk jalan ini. Pasukan mulai panik, tetapi Abraha tidak mau lagi menunda misinya. Dia terus memaksakan diri untuk menyerang Ka'bah. Sungguh seandainya Abraha mau mempelajari semua itu dan kembali ke Yaman, mungkin ia akan terhindar dari musibah besar. Saat ia terus merangsek maju, tiba-tiba langit berubah hitam pekat, bukan karena mendung, namun sekawanan burung telah menguasai pelata langit Mekah. Itulah burung-burung ababil yang dikirim oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Tiap-tiap burung telah membawa 3 buah batu. 2 diantaranya berada dalam cengkeraman dan 1 lagi di paruhnya. Ketika tepat berada di atas pasukan Abraha, burung-burung menukik tajam sambil melepaskan batu-batu kecil yang dibawanya. Pasukan Abraha tunggang langgang menyelamatkan diri. Mereka tidak mengira akan menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Semua semakin panik ketika melihat teman-temannya yang tertimpa batu ternyata langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Batu-batu itu jatuh tepat di atas kepala dan langsung menembus dubur mereka. Beberapa orang dapat menyelamatkan diri dari amukan burung-burung misterius itu. Abraha berhasil lolos dan kembali ke Yaman. Namun ia tak dapat bertahan lama. Syan'a menjadi saksi bisu kematian Abraha yang mengenaskan.
Tubuhnya digerogoti penyakit aneh, ujung-ujung jarinya lepas. Satu persatu dan tak henti-hentinya mengucurkan darah. Panglima perang asal Habasyah ini meninggal dengan dada terbelah. Abu Yaksu Menteri Abraha bernasib sedikit lebih beruntung dari pada atasannya itu, ia berhasil menyelamatkan diri hingga ke Najasyi. Sesampainya di sana, ia bermaksud langsung melaporkan keadaan. Abraha bersama pasukannya Abu Yaksum hampir berhasil melaksanakan rencananya. Sayang ketika ia tengah seru-serunya menuturkan apa yang dilihat dengan mata kepalanya. Sendiri tiba-tiba seekor burung menjatuhkan sebuah batu hingga membuatnya mati. Kedatangan burung ababil adalah petaka bagi Abraha dan seluruh pasukannya. Burung-burung itu telah membuat semuanya berantakan. Karena Ka'bah kebanggaan mereka selamat dari kehancuran. Mulai saat itu, Abdul Muthalib terkenal sebagai tokoh yang doanya sangat mustajab. Sementara Mekah kian naik pamornya karena terbukti Tuhan telah menjaga kota tersebut dan tahun itu dikenal sebagai tahun gajah.